Yang pertama ada sanca kembang atau reticulated python. Jadi nama ilmiah dulu ular ini adalah Reticulatus python dan sekarang sudah berganti menjadi Malayu python reticulatus. Mereka adalah ular terpanjang di dunia dan rekor yang pernah ditemukan di daerah Borneo dengan panjang 11-12 meter. Untuk yang di penangkaran tentu saja tidak akan bisa sebesar yang ada di alam karena keterbatasan ruang gerak mereka, teman-teman. Untuk habitat, mereka menyukai lingkungan dekat-dekat air, teman-teman, entah semak-semak yang rindang, pohon-pohon, maupun lubang-lubang goa, teman-teman. Dan seperti kebiasaan ular lainnya, retik juga kalau masih baby itu arboreal, jadi mereka manjat pohon untuk menghindari predator. Kerap kali ular jenis ini konflik dengan manusia, entah mereka masuk ke dalam pemukiman ataupun memakan ternak warga. Itu semua dikarenakan karena rumah mereka di alam yang mulai habis dan stok pakan juga ikut habis, teman-teman. Dan mau tidak mau, naluri mereka menggiring mereka untuk masuk ke dalam pemukiman manusia karena di pemukiman manusia itu terdapat banyak stok makanan seperti ayam, tikus, dan sebagainya. Jadi tidak harus retik. Jadi semua hewan pun berlaku demikian, teman-teman. Jika habitat mereka rusak, mereka akan masuk ke pemukiman kita. Tren untuk memelihara retik itu terjadi sudah lama, teman-teman. Jadi sangat banyak varian warnanya atau mauve-nya yang ada di ular ini. Jadi mereka termasuk pilihan ular favorit peliharaan, teman-teman. Karena setiap komunitas reptil di Indonesia itu pasti punya retik, tidak mungkin tidak ada, teman-teman. Jadi yang dari awal itu adalah retik-retik peliharaan saya karena di rumah itu dominan ularnya retik ya, teman-teman. Jadi cukup banyak contoh yang bisa saya kasih ke kalian tentang warna-warnanya. Nah, lanjut yang kedua. Untuk yang kedua ini ada sanca bodo atau Burmese python, teman-teman. Untuk ular ini saya mungkin sedikit panjang menjelaskan karena banyak cerita-cerita unik yang terjadi di dalam ular ini, teman-teman. Simak videonya baik-baik. Nah, ini ada sanca bodo atau Burmese python dengan nama ilmiah yang sekarang Python bivitatus bivitatus. Pola hidup mereka ini cenderung berada di daerah rawa-rawa dan jarang naik ke atas pohon, teman-teman. Dan menurut info yang saya dengar, ular ini mendapat predikat ular terbesar kedua setelah anaconda, teman-teman. Struktur tubuh sanca bodo ini lebih pendek ketimbang retik, teman-teman, tapi lingkar badannya jauh lebih besar. Ibarat saja sanca bodo ukuran 3 meter itu lingkar badannya sudah sama seperti retik ukuran 5 meter, teman-teman. Nah, jadi mungkin penjelasan tentang habitat mereka, ukuran mereka itu cukup sampai di situ ya. Lebih lengkapnya kalian cek Google saja. Dan ini yang penting. Jadi menurut saya ada 3 hal tentang sanca bodo yang harus kalian tahu, teman-teman. Jadi simak baik-baik. Untuk yang pertama, jadi Burmese python itu adalah hewan asli Indonesia, teman-teman. Jadi mereka tersebar hanya di Pulau Jawa dan Sulawesi Selatan. Jadi penyebaran mereka itu cukup sempit ya. Dan mereka ini invasif di daerah Everglades dan Everglades atau California, teman-teman. Jadi di daerah Amerika mereka ini penyebab invasi terbesar, teman-teman. Menurut info yang saya tahu, tapi ini info lama. Kalau ada yang lebih baru, lebih paham, mungkin bisa dikasih paham ke saya ya. Jadi penyebab kenapa mereka ini bisa menginvasi daerah Amerika itu dikarenakan Amerika atau Florida ini dulu impor Burmese python dari Indonesia, teman-teman, terutama dari Pulau Jawa. Jadi layaknya kita yang di Indonesia itu mau mengimpor ular-ular ball python atau korsnake yang dari luar sana, teman-teman. Jadi ini sebaliknya kayak gitu. Tujuannya mereka impor adalah untuk dijadikan hewan peliharaan, teman-teman. Jadi sama persis seperti kita. Dan buruknya kiper-kiper yang ada di Amerika ini dengan sengaja melepas liarkan ular-ular tersebut ke alam liar di sana, teman-teman. Nah, kalau di Indonesia jangan terjadi seperti itu ya. Kenapa mereka ini termasuk ke dalam kategori invasi terbesar? Dikarenakan ukurannya yang sangat besar, jadi mereka memangsa hewan apa saja yang hidup di sana, teman-teman. Bahkan top predator sekalipun seperti aligator di sana itu menjadi makanan mereka, teman-teman.
dan mengakibatkan hewan endemik daerah sana itu populasinya berkurang, dan itulah yang dinamakan hewan invasi, teman-teman. Nah, lanjut yang kedua. Jadi sambil ngerokok ya, karena sudah lewat waktunya berbuka puasa, teman-teman. Piton bivitatus atau sancabodo sampai sekarang itu masih suka disebut dengan piton molurus, teman-teman, padahal namanya sudah berganti. Jadi begini penjelasannya. Jadi saya akan menjelaskan dengan kamera menghadap ke muka saya. Jadi kalau pakai foto orang terlalu banyak nanti takut melanggar peraturan, teman-teman. Nah, jadi dulu Piton bivitatus atau sancabodo itu nama ilmiahnya Piton molurus bivitatus, teman-teman. Jadi dia ini adalah subspesies dari Piton molurus yang ada di India, teman-teman. Ingat ya, hanya subspesies. Dan Piton molurus itu fotonya seperti ini. Nah, jadi dia itu berasal dari India ya, teman-teman, bukan dari Indonesia. Itu beda. Jadi sekilas tampak sama memang, karena masih satu genus ya. Tapi kalau dilihat secara baik-baik, mereka itu ada perbedaan yang menonjol, teman-teman. Nah, untuk perbedaannya kalian amati sendiri dengan gambar-gambar yang tadi, dan saya akan jelaskan tentang pemisahannya ini, teman-teman. Dulu itu yang seperti awal tadi. Jadi Piton molurus bivitatus ini adalah subspesiesnya Piton molurus yang ada di Indonesia. Jadi mereka ini satu spesies, beda subspesies saja, teman-teman. Jadi seperti itu. Dan entah pada tahun berapa mereka ini yang Piton molurus bivitatus ini diubah namanya, teman-teman. Jadi diubah menjadi Piton bivitatus. Jadi molurusnya dihilangkan, teman-teman. Jadi ini sudah keluar dari Piton molurus yang dari India. Jadi Piton bivitatus ini dijadikan spesies sendiri, teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, jadi sama halnya dengan tentang Albolabris dan Insularis yang kemarin saya jelaskan, teman-teman. Kan juga Insularis dulu ini subspesiesnya Albolabris, tapi sekarang sudah dijadikan spesies tersendiri. Jadi di Piton bivitatus juga berlaku demikian, teman-teman. Jadi nama itu sudah resmi diubah, tapi sampai sekarang pun orang-orang itu masih banyak yang menyebutnya dengan nama Piton molurus, teman-teman. Tapi aslinya nama ilmiahnya itu sudah berbeda. Jadi penyebutannya pun harus diubah gitu, teman-teman. Aslinya seperti itu. Tapi kan memang mereka kebawa nama yang lama ya. Jadi ya sah-sah aja, tergantung keyakinan masing-masing, teman-teman. Nah, mungkin yang kedua, cerita uniknya mungkin tentang itu ya. Jadi kalau mau lebih jelas lagi kalian bisa cek di Google, teman-teman. Jadi intinya Burmese piton atau sancabodo atau Piton bivitatus itu sudah menjadi spesies sendiri, teman-teman. 3 ini untuk satu ular ya, dengan nama yang berbeda-beda. Jadi sancabodo ini bahasa Indonesia, Burmese piton ini nama internasional, dan Piton bivitatus ini adalah nama ilmiah, teman-teman. Jadi mereka ini sama untuk penyebutan untuk satu ular, teman-teman. Jadi mereka sudah menjadi spesies sendiri, teman-teman. Nah, jadi yang ketiga adalah Piton bivitatus atau yang ada di Indonesia. Itu dibagi lagi menjadi 2 subspesies, teman-teman. Jadi Piton bivitatus ini memiliki subspesies lagi, yaitu Piton bivitatus proxcae, teman-teman, yang ada di Sulawesi. Seperti yang awal-awal saya sebutkan kan, sancabodo itu ada di Jawa dan Sulawesi saja. Jadi yang di Jawa ini Piton bivitatus dan yang di Sulawesi ini Piton bivitatus proxcae, teman-teman. Yang atau nama lainnya itu dwarf. Jadi yang di Sulawesi ini tidak bisa sebesar yang ada di Pulau Jawa, teman-teman. Jadi ukuran maksimalnya itu hanya 1,8 sampai 2 meteran saja. Jadi kecil, teman-teman.
dan motifnya juga lebih pecah-pecah, jadi sangat berbeda dengan Sanja Bodo yang ada di Jawa, teman-teman. Mungkin kalau kalian lihat sekilas dari gambar memang hampir sama ya, tampak hampir sama, tapi kalau kalian lihat langsung, kalian perbandingkan jajar gitu teman-teman, jadi terlihat jelas bedanya. Jadi seperti itu. Nah, tampak ularnya itu seperti ini. Nah, jadi itu adalah Piton bivitatus proxy atau subspesies dari Piton bivitatus, teman-teman. Jadi macamnya Sanja Bodo di Indonesia itu ada dua untuk sekarang. Jadi yang ada di Jawa dan yang ada di Sulawesi. Dan mereka memiliki warna tubuh atau motif yang hampir sama. Jadi kalau dilihat sekilas itu tidak ada bedanya, teman-teman. Jadi harus diteliti secara detail gitulah. Kalau untuk yang sudah paham mungkin lihat sekilas set gitu aja wis ketemu ya, tapi bagi yang belum tahu kan harus belajar dulu, jadi kenali spesiesnya. Nah, terus mungkin video kali ini mungkin itu ya, 3 tentang Sanja Bodo yang harus kalian tahu. Jadi yang pertama itu mereka adalah hewan invasi di Amerika. Yang kedua adalah sudah berganti nama dari Piton molurus menjadi Piton bivitatus dan memiliki subspesies lagi yang ada di Pulau Sulawesi. Jadi mungkin itu poin-poin yang harus saya sampaikan, teman-teman. Jadi videonya sampai di sini dulu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.